Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Suryaningsih dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya memulai karir sejak tahun 2012 sebagai dosen tetap Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Saya merupakan salah satu pengampu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial merupakan salah satu cabang keilmuan dalam bidang keperawatan jiwa yang menekankan pada perawatan pada pasien sehat resiko dan gangguan jiwa. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Adapun deskripsi mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang konsep, prinsip, serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga dibahas klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai gangguan jiwa. Psikodinamika terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual, serta promosi kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan. Metode pembelajaran yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah Student Center Learning dengan ceramah interaktif, diskusi, dan role play. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah mahasiswa yang mampu memahami dan mengaplikasikan promosi kesehatan jiwa dalam layanan masyarakat. Aspek penilaian yang digunakan untuk mencapai pembelajaran mata kuliah ini yang pertama diukur melalui CPMK 1 sampai dengan CPMK 6. Adapun kriteria penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK yaitu berdasarkan pembobotan yang sudah disampaikan dalam rencana pembelajaran semester. Berikut ini adalah video pembelajaran yang menyajikan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah promosi kesehatan jiwa dan psikososial pertemuan ke-14. Jadi di sini kita akan membahas tentang promosi kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Di sini capaian dan tujuan pembelajarannya yang pertama CPL 5 kita ya, mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan. Jadi kalian tidak hanya tahu tentang promosi kesehatan, kalian nanti juga akan mengedukasikan bagaimana melakukan promosi kesehatan jiwa kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu maksudnya orang yang membutuhkan pendidikan kesehatan terkait keperawatan jiwanya. Kemudian masuk ke CPMK yang ke-6 atau CPMK yang terakhir yaitu mengembangkan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan nanti ada demonstrasi terkait bagaimana kalian akan melakukan promosi kesehatan jiwa. Bisa kepada individunya atau kepada keluarga yang membutuhkan promosi kesehatan tersebut. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya setelah mengikuti kegiatan promosi kesehatan jiwa diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana sih promosi kesehatan jiwa itu, dan kalian nanti juga bisa mendemonstrasikan langsung kepada teman kalian di kelas, dan harapan saya kalian juga bisa melakukan
role play atau melakukan promosi kesehatan jiwa langsung kepada individu yang membutuhkan promosi tersebut. Kemudian tujuan khususnya yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu promosi kesehatan jiwa. Kemudian yang kedua, tujuan dari promosi kesehatan jiwa itu apa. Kemudian yang ketiga, prinsip promosi kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhir, menjelaskan strategi promosi kesehatan jiwa. Yang terakhir juga, yang kelima maksud saya, mendemonstrasikan bagaimana promosi kesehatan jiwa langsung aplikasi kepada klien. Nah, latar belakang kenapa promosi kesehatan jiwa itu sangat penting. Yang pertama, banyak masalah kesehatan jiwa meningkat secara global. Coba kalian sebutkan, apa sih masalah kesehatan jiwa yang kalian temui di masyarakat? Angkat tangan. Masalah kesehatan jiwa contohnya apa? Silahkan angkat tangan. Ya, Nak. Contohnya seperti kecanduan gadget sama tekanan keluarga itu. Boleh. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh masalah kesehatan jiwa? Tursina? Stres akademik terutama pada kalian ya. Iya. Mahasiswa tuh stresnya apa sih, Nak? Tugas. Kemudian yang kedua, banyak pasien belum mendapatkan edukasi yang sesuai kebutuhan. Kalian jangan membayangkan semua manusia itu hidupnya di perkotaan. Ada juga yang di pedesaan dan di pegunungan. Jadi semua orang itu membutuhkan edukasi, tidak hanya yang di perkotaan saja, di daerah pedesaan dan pegunungan juga membutuhkan edukasi, terutama dalam layanan kesehatan jiwa ini. Kemudian yang ketiga, promosi kesehatan jiwa itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup, itu preventifnya. Kemudian yang kedua, mendukung pemulihan, itu untuk kuratifnya. Kemudian yang ketiga, mencegah kekambuhan untuk rehabilitatif. Jadi kita di keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini kita mengedukasi pasien dengan sehat jiwa, pasien dengan resiko gangguan jiwa, dan pasien dengan gangguan jiwa. Nah, definisinya sekarang. Jadi definisi promosi kesehatan jiwa itu serangkaian upaya sistematis melalui pendidikan kesehatan, kemudian ada pemberdayaan individu dan masyarakat. Jadi di sini kita tidak hanya berdiri sendiri memberikan edukasi, kita juga melakukan pemberdayaan individu dan masyarakat. Contohnya apa? Pelatihan kader jiwa. Jadi kita tidak berdiri sendiri di masyarakat untuk memberikan edukasi, kita ditolong juga oleh kader jiwa yang membantu kita juga memberikan edukasi nantinya kepada masyarakat. Kemudian penguatan faktor protektif serta penciptaan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan mental, mencegah terjadinya gangguan jiwa, dan meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ingat ya, life is never flat. Tidak semua orang kondisinya tuh baik-baik saja. Ada yang baik tapi tidak dalam hatinya ya. Kelihatan di luarnya casingnya bagus padahal di hatinya banyak masalah. Bener gak? Kelihatannya si Julfa senyum gitu ya, padahal di hatinya kadang ada masalah yang mau diceritakan gitu ya. Itu ya, kondisi kejiwaan seseorang kita nggak tahu. Kemudian tujuan promosi kesehatan jiwa yang pertama, meningkatkan kemampuan klien terutama dalam hal mekanisme coping. Kalau saya banyak tugas, saya harus bagaimana? Dikerjakan, ditinggalkan, atau jalan-jalan? Itu. Pilih yang mana? Jalan-jalan kayaknya. Kemudian yang kedua, mengubah sikap dan perilaku. Jadi kalau ada masalah, apakah kita harus nangis? Boleh, tapi nggak boleh terlalu lama bersedihnya. Ada jangka waktu tertentu kita meluapkan emosi, tapi kita tetap harus beradaptasi dan menyelesaikan masalah dengan cara mengubah sikap dan perilaku kita. Kemudian meningkatkan coping yang adaptif. Jadi ada coping adaptif dan coping maladaptif. Coping adaptif contohnya ada masalah mencari solusi. Maladaptif, sedih berkepanjangan, diam di kamar, dikunci, nggak mau bergaul dengan siapapun selama lebih dari 6 bulan. Itu maladaptif. Kemudian
mencegah kekambuhan. Bagaimana orang yang gangguan jiwa sudah sembuh tidak kambuh kembali. Caranya dengan tidak menstigmanya ya. Jadi edukasi sangat penting bagi pasien, keluarga, dan lingkungannya. Kemudian meningkatkan kepatuhan terapi. Kalau ada obat resep yang harus diminum, jadi harus tetap diminumkan kepada si pasien. Jangan sampai putus obat karena nanti relapse minum obat dari awal lagi. Begitu. Kemudian prinsipnya yang pertama berpusat pada klien terutama, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Nah, ini berbasis dengan budaya, makanya kita tetap harus melihat budaya setempat, bagaimana cara memperlakukan orang dengan gangguan jiwa, kita masuk di dalamnya. Kemudian ada partisipatif dari keluarga dan masyarakat lingkungan. Nah, untuk kegiatan ini berkelanjutan, tidak hanya putus hanya sampai dengan tahap tertentu kemudian tidak dilanjutkan. Makanya resiko kambuh dari pasien dengan gangguan jiwa tinggi kalau tidak berkelanjutan cara pengobatannya, begitu. Kemudian ada beberapa kebutuhan dalam promosi kesehatan jiwa. Yang pertama, kebutuhan informasi. Makanya penting sekali kalian memberikan edukasi kepada pasien dengan sehat jiwa, resiko gangguan jiwa dan gangguan jiwa. Karena dengan informasi yang kalian berikan nantinya pasien akan tahu bagaimana kalau saya mengalami bully seperti teman kalian, yang harus saya lakukan apa gitu ya. Bagaimana kalau teman saya kecanduan gawai, yang harus saya lakukan apa begitu. Kemudian emosional. Kalau ada masalah berat, apakah kita harus meluapkannya secara berlebihan ataukah dengan manajemen emosi yang bagus seperti itu. Kemudian kebutuhan sosial. Orang butuh bersosialisasi, tapi ada kalanya orang melakukan isolasi sosial yang berkepanjangan. Nah, itu bagaimana penata laksanaannya supaya orang tadi mau melakukan sosialisasi tadi. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan spiritual. Ada kalanya kita butuh tenang menyendiri ya, tapi bukan melamun yang terlalu panjang. Kita menyendirinya, kita mendekatkan diri kepada pencipta. Bagaimana supaya kita lebih tenang dengan cara pendekatan spiritual ini. Yang terakhir, kebutuhan keterampilan coping. Jadi semua orang mempunyai coping mekanisme masing-masing untuk beradaptasi dengan masalah yang dialaminya. Kemudian ada beberapa strategi untuk promosi kesehatan. Yang pertama, edukasi individu. Jadi semuanya harapan saya nanti bisa memberikan edukasi terkait bagaimana cara melakukan promosi kesehatan kepada orang yang membutuhkan tadi. Kemudian yang kedua, konseling. Konseling itu mirip-mirip sama edukasi juga ya. Kemudian terapi kelompok. Nah, ini kelompok sesama anak bully kita kumpulkan. Kemudian kita memberikan terapi supaya dia tidak mengalami masalah dengan bully lagi. Jadi kelompok ya, dikumpulkan jadi satu, baru kita memberikan terapi. Kemudian psikoedukasi keluarga. Jadi dalam penata laksanaan keperawatan jiwa kita tidak hanya bisa memberikan terapi pada individu saja, kita juga memberikan edukasi kepada keluarganya. Di keperawatan jiwa namanya psikoedukasi keluarga. Jadi tidak hanya edukasi masalah pengetahuan saja, tapi masalah psikisnya juga kita berikan edukasi bagaimana cara manajemen stres. Ini contoh pada psikoedukasi keluarga, targetnya keluarga nantinya. Kemudian medianya ada banyak, ada leaflet, ada video dan lain sebagainya. Nah, ini contoh masalah kesehatan jiwa. Tadi kalian sudah menyebutkan ada bullying gitu ya, ada yang masalah mahasiswa dengan stresnya gitu ya. Ada beberapa contoh di sini, beberapanya ada di sini. Yang pertama terkait depresi, edukasi manajemen stres. Jadi penata laksananya gitu. Kalau ada orang dengan depresi, kalian memberikan bagaimana manajemen stres yang baik pada orang dengan depresi. Kemudian ada teknik relaksasi nafas dalam, menarik nafas sebanyak 4 hitungan, kemudian menahannya 5 hitungan, kemudian menghembuskannya 6 hitungan, atau teknik 4-5-6. Bisa, ada beberapa teknik di sini. Kemudian ada masalah isolasi sosial. Kalian memberikan edukasi bagaimana cara melakukan sosialisasi yang bagus kepada masyarakat yang mengalami isolasi sosial tadi.
Contoh isolasi sosial misalnya nih ya, kalian ujian nilainya buruk, kemudian kalian di kamar nggak makan, nggak mengurung diri di kamar, nggak keluar, nggak mau bersosialisasi sama sekali, begitu. Contohnya, caranya dengan meningkatkan sosialisasi. Caranya gimana? Nanti kita bahas di pertemuan mendatang di keperawatan psikiatri ya. Kemudian ada ansietas, sama ya, tarik nafas dalam juga. Kemudian ada pengendalian pikiran negatif. Jadi kita di pengendalian pikiran negatif, di pikiran kita, kognitifnya kita berpikir yang positif-positif. Saya pasti bisa, nilai saya pasti bagus. Bukannya, aduh saya kok nggak bisa ya, pasti nilai saya nantinya buruk. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya, begitu ya medianya. Kemudian ada pertanyaan dari sini sebelum kita ke penerapan promosi kesehatan jiwa? Silahkan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Iya. Sini saya bertanya, Ibu, apakah promosi kesehatan itu bisa diberikan kepada keluarga pasien? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam hal keperawatan kesehatan jiwa, penata laksanaan tidak bisa hanya diberikan kepada individu saja. Kalau kalian ada di kelas yang luas seperti ini, jadi penata laksanaannya kepada individu yang mengalami gangguan jiwa, kemudian kepada temannya, kemudian pada keluarganya, kemudian pada gurunya. Jadi kita menembaknya di banyak tempat ini, supaya mahasiswa tersebut atau anak tersebut mengalami sehat jiwa. Kalau kita hanya memberikan terapi kepada mahasiswanya saja atau satu orang saja, kemudian temannya menstigma, otomatis akan terjadi kekambuhan nih, relapse. Atau di rumah keluarganya tidak mendukung dengan usaha yang kita berikan, akan relapse lagi. Ditambah gurunya misalnya tidak ngerti tentang penata laksanaannya, akan terjadi relapse lagi, seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi itu pada beberapa item. Individu bisa, temennya juga, keluarganya juga. Pada keluarga tadi contohnya psikoedukasi keluarga ya nak ya. Kemudian pada gurunya juga, misalnya dengan konseling, seperti itu. Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan nak. Tadi kan promosi kesehatan, izin bertanya Ibu. Iya. Promosi kesehatan itu apakah bisa digunakan pada anak yang kecanduan gadget, dan juga semisal kan itu udah semisal bisa dilakukan promosi kesehatan, apa kira-kira media yang digunakan buat promosi ke anak yang gadget? Oke, pertanyaannya bagus. Silakan duduk. Jadi tren dan isu keperawatan jiwa sekarang ini memang lagi marak kecanduan gadget. Contoh di adik-adik kalian sekarang ya, anak usia 3 tahun pegangannya sudah HP, nggak mau main yang kotor-kotor gitu ya, nggak mau main di luar rumah gitu ya. Tapi masalahnya orang tuanya tambah seneng loh ya, karena anak saya jadi anteng dan tidak kotor Bu, jadi nggak usah mencuci baju terlalu lama. Karena anak saya anteng di rumah, nggak main kemana-mana. Padahal bahayanya sangat luar biasa itu ya. Jadi pada matanya bisa nggak mengalami gangguan penglihatan, pada konsentrasinya juga mengalami gangguan. Akhirnya dia tidak bisa berfokus kepada hal yang lainnya. Kemudian kalau pada anak 2 tahun, dia mulai sosialisasi, ngomongnya terbatas nantinya. Karena dia nggak mau bersosialisasi dengan temannya. Oke lah, jadi edukasi pada anak yang kecanduan gadget itu sangat diperlukan. Kalau kita nggak bisa masuk langsung kepada si anak, kita edukasinya bisa dengan ibunya atau caregivernya kalau ibunya bekerja. Caregiver itu orang yang merawat anak tadi. Jadi kita berikan edukasi bagaimana sih pencegahan kecanduan gawai tadi, atau bagaimana kecanduan gadget tadi, seperti itu. Kemudian media yang diberikan macam-macam nak. Kalau media kepada orang tua mungkin bisa baca ya, jadi ada tulisan-tulisan gitu. Tapi kalau pada anak bisa media bergambar yang lebih jelas. Misalnya kalau gangguan pada mata, kasihlah gambar warna mata merah gitu ya. Karena kalau sering melihat gawai, matanya akan menjadi merah. Kalau menggunakan gawainya berlebih, gangguan pada telinganya, mungkin telinganya dikasih gambar seperti apa gitu. Jadi seperti itu media yang diberikan. Apalagi tadi pertanyaannya itu aja ya? Sudah. Oke. Mungkin ada lagi satu? Bu, berarti kalau pada anak kecil itu lebih ke ditakut-takutin gitu? Bukan ditakut-takuti. Semakin takut
anak dengan sesuatu semakin dia akan ingin tahu, gitu ya. Itulah modelnya anak zaman sekarang dan anak zaman dahulu. Tetap kita pendekatannya kepada keluarganya, Nak. Bagaimana keluarga lebih tahu anak itu seperti apa. Bukan takut ya, tapi memberikan rasionalisasi. Coba kamu kalau melihat gadget terlalu lama, matamu lelah enggak? Gitu ya. Nah kalau lelah, lama-lama kamu nggak tidur, kira-kira nggak jadi merah matanya gitu. Jadi memberikan alasan, memberikan penjelasan begitu. Karena tanpa alasan anak tidak mau melakukan. Betul kan? Seperti itu. Itu contohnya. Mungkin kalau sudah terjadi hektik, HP-nya nggak ada sinyalnya, HP-nya baterainya habis, bisa dibanting, tantrum, betul. Itu namanya tanda manifestasi klinis kecanduan. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke penerapan promosi kesehatan jiwa. Supaya nggak terlalu panjang, saya meringkas menjadi 3 fase di sini. Yang kalian ingat mulai komunikasi terapeutik kemarin ya, kita menggunakan 3 fase. Ada fase orientasi, ada fase kerja, ada fase terminasi. Nanti penilaiannya berdasarkan bobot ini. Jadi di salam terapeutik fase orientasi bobotnya 30%, kemudian di fase kerja bobotnya 40%, di fase terminasi bobotnya 30%. Nah ini nantinya pembobotannya penilaiannya berdasarkan ini. Di fase orientasi ada salam terapeutik, perkenalkan nama saya Yeni Suryaningsih gitu ya. Atau salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Suryaningsih. Saya biasa dipanggil Yeni. Saya akan merawat ibu di sini mulai Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai dengan jam 2 misalnya seperti itu. Kemudian perkenalan, validasi perasaan ya. Validasi bagaimana perasaan ibu sekarang gitu ya. Oh saya stres Bu gitu. Setelah mengalami itu tanya keluhannya, kenapa kok terjadi stres gitu. Kemudian baru kontrak waktu, tempat dan tema. Penerapan promosi kesehatan jiwa ini kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase orientasi, yang kedua fase kerja, yang ketiga fase terminasi. Di fase orientasi bobotnya 30%, di fase kerja 40%, di fase terminasi bobotnya 30%. Di sini di fase-fase ini ada beberapa item. Yang pertama salam terapeutik, bisa pakai selamat pagi, sore, malam atau assalamualaikum begitu ya. Kemudian kita perkenalkan namanya, perkenalkan nama saya Yeni Suryaningsih, biasa dipanggil Yeni gitu aja bisa. Kemudian validasi perasaan, bagaimana perasaannya, dilanjutkan tanya keluhan, kemudian kita kontrak waktu, tempat dan tema terkait keluhan yang disampaikan oleh pasien tadi. Kemudian di fase kerja kita mengingatkan kontrak yang tadi, kemudian kita memberikan edukasi terkait keluhan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian ada melatih, kalau kita pakai kecanduan gadget ya, melatih keluarga untuk mengatasi kecanduan gadget atau pencegahan bullying seperti yang dinyatakan oleh teman kalian tadi. Yang terakhir di fase terminasi kita evaluasi keberhasilan, subjektif objektif, kemudian memastikan peserta memahami materi, mendorong komitmen terkait penerapan perilaku sehat jiwa tadi. Yang terakhir kontrak waktu, tempat dan tema. Oke, itu saja untuk promosi kesehatan. Untuk selanjutnya saya kepingin kalian melakukan promosi kesehatan sesuai dengan leaflet yang sudah ada. Ya. Yang pertama tentang stop bullying. Siapa yang mau melakukan edukasi angkat tangan? Oke. Terima kasih Mbak Julfa, silahkan. Ibaratnya ini peserta ya. Ini kita ada medianya, kita menggunakan leaflet. Silahkan Mbak Julfa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zulfa dengan nomor 031. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan pengetahuan mengenai bullying. Nah, apa itu bullying? Bullying ini merupakan tindakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang terhadap orang lain yang membuat korban ini merasa tidak nyaman, rasa takut, tertekan, dan juga merendahkan dirinya. Hal ini, bullying ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa secara verbal. Ada juga yang namanya cyberbullying atau melalui digital. Jenis-jenis bullying ini bisa berdampak pada si korbannya itu. Nanti korbannya bisa memiliki rasa takut, rasa tidak percaya diri, tidak nyaman, merendahkan dirinya. Jadi korbannya ini akan selalu merasa ketakutan di lingkungan yang tidak aman tersebut. Cara mengatasi bullying itu sendiri mungkin kita bisa menerapkan pada diri kita sendiri, bahwasannya untuk bisa memfokuskan pada diri sendiri agar mengupdate diri dengan cara memperbaiki perilaku, fokus pada perkembangan diri, merangkul teman-teman yang di sekitarnya, tidak memojokkan salah satu orang atau beberapa orang, sehingga orang itu bisa merasa tidak nyaman. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali Julfa. Yang lain pasti bisa kan ya? Iya. Oke. Sudah, sekarang materi sudah kita berikan, dilanjutkan dengan post test. Silahkan dibaca. Pertanyaan pertama, apa definisi promosi kesehatan jiwa? Yang bisa angkat tangan? Salwa. Promosi kesehatan jiwa itu adalah suatu tindakan di mana kita sebagai seorang perawat itu memberikan edukasi kepada keluarga, individu, ataupun sekelompok masyarakat gitu, Ibu. Yang dimana nanti bisa menggunakan berbagai media seperti media leaflet ataupun video edukasi dan lain sebagainya. Oke, betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja tujuan promosi kesehatan, Hovifatul? Tujuan promosi kesehatan? Oh, silakan. Untuk agar apa sih? Untuk tetap menjaga kewarasan di setiap individu yang diberikan itu. Bisa. Ada yang bisa menambahkan jawaban? Tujuan promosi kesehatan? Silakan, Nak. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan pengetahuan. Jadi sudah sangat jelas kalau sangat tujuannya untuk menjadikan masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Dan yang kedua itu meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini bagi anak-anak atau yang anak-anak kecanduan gadget tadi. Yang ketiga itu mendorong perilaku hidup sehat yang mendukung kesehatan jiwa seperti mengelola stres yang sudah disebutkan oleh ini tadi, sama tidur yang cukup itu. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga, prinsipnya promkes apa? Angkat tangan. Yang bisa silahkan, Miftahul. Prinsipnya itu berpusat pada klien, yang kedua sesuai kebutuhan individu, yang ketiga berbasis budaya, terus partisipatif dan berkelanjutan. Pertanyaan terakhir, karena yang kelima sudah ya. Strategi promkes apa? Silakan, Nak. Untuk strategi promkes itu bisa dari edukasi individu, Ibu, terus konseling, terapi kelompok, dan juga psikoedukasi keluarga. Oke. Sudah ya, semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Semoga ilmunya berkah semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Semoga menjadi pertimbangan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.